Salam, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Tefnai, NIM 01 2019 0419 dari kelas L semester 5, Prodi PAK. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau lebih dikenal dengan IAKN Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu dari mata kuliah Kepemimpinan Kristen tentang masalah pribadi, masalah orang lain, dan masalah dari kelompok. Nah, berikut data pribadi saya sendiri. Nama lengkap saya Jenny Tefnai. Tempat tanggal lahir saya tanggal 1 Juli 2001. Umur sekarang 20 tahun. Asal saya dari Unlasi, Amanatun Selatan. Tempat tinggal sekarang BTN Kolhua. Mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau IAKN Kupang. Angkatan tahun 2019, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Sekarang kelas L semester 5 dengan NIM 01 2019 0419. Dosen pengampu akademik yaitu Dr. Venetson Pairika STH MPDK. Nah, saya anak keempat dari 6 bersaudara yang terdiri dari 4 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Saya dari keluarga yang cukup sederhana, dan atas nama ayah Alexander Benu dengan pekerjaan guru, dan atas nama ibu saya Marta Misa dengan pekerjaan guru juga. Nah, berbicara mengenai masalah, setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapinya. Ada yang memiliki masalah dalam pendidikannya, masalah dalam keuangannya, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pekerjaannya, dan berbagai masalah lainnya. Nah, setiap orang tidak sama dalam menghadapi dan mensikapi serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapinya. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk dan lemah dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, masalah dalam pribadi saya sendiri ialah dalam hal belajar, di mana hal yang menjadi kendala terus-menerus dalam saya belajar itu adalah akibat malas, karena adanya bentuk sikap suka menunda-nunda yang lama-kelamaan bisa berkembang menjadi benar-benar malas dalam mengerjakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab saya, sehingga rasa malas ini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Tentunya akan membuat sifat kemalasan saya semakin sulit untuk dihilangkan, yang dapat berakibatkan pada menurunnya kapasitas belajar saya maupun dalam mengerjakan tugas yang ada. Nah, masalah ya selain dari suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas atau belajar ialah akibat pergaulan bebas yang saya pribadi alami, di mana ketika sudah berkumpul dengan teman-teman, maka saya pribadi sendiri akan lupa tentang hal belajar dan mengerjakan tugas, di mana itu adalah salah satu tugas serta tanggung jawab besar bagi saya pribadi. Jadi kendala saya itu pada semester 2, bahkan mau dibilang pengaruh tersebut masih sedikit ada dan dalam pribadi saya sampai sekarang. Namun ketika beranjaknya saya ke semester berikutnya, saya mulai berusaha untuk mengendalikan diri dan mengontrol diri saya untuk tidak bermalas-malasan dan tidak menunda-nunda akan hal belajar saya, serta tidak lama-kelamaan dalam mengerjakan tugas yang diakibatkan karena malas mengerjakannya. Nah, pribadi yang malas biasanya juga ditandai dengan kurangnya sikap perhatian atau tidak memperhatikan tanggung jawab yang seharusnya saya emban. Hal ini tentunya berdampak pada kebiasaan saya dalam
suka melalaikan tugas-tugas penting yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengerjakannya. Bahkan hal ini bisa menjadi sangat penting bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain juga. Nah, masalah orang lain, nama berinisial MM, tempat tanggal lahir Fae, tanggal 28 Maret 1992, asal Soe, tempat tinggal sekarang Unlasi Amanatun Selatan, anak kedua dari 7 bersaudara. Nah, masalah yang saya temui di sini yaitu setiap orang punya caranya sendiri dalam menghadapi masalah. Tidak ada juga bukti bahwa seseorang lebih kuat karena masalah yang dihadapinya tampak lebih sulit dibanding orang lain dengan masalah yang tampak lebih ringan. Nah, jadi masalah yang saya temui di sini ialah tidak lain dari sahabat hati yang berinisial MM ini. Walaupun tidak mau untuk saya interview dan data pribadinya karena dengan berbagai alasan orang akan mengetahui masalahnya, namun ia tetap memberikan beberapa informasi mengenai dirinya sendiri. Begitu pula ia sendiri memberikan inisial sendiri tentang dirinya, yaitu MM. Nah, menurut inisial MM, masalah yang dialami di sini tentang masalah pekerjaan, namun setiap orang tidak sama dalam menghadapi suatu masalah. Untuk itu, ia menjadikan masalahnya itu sebagai pelajaran dan motivasi untuk bangkit menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa setiap masalah yang dihadapi harus tetap tenang, sabar, dan selalu berdoa agar apa yang dihadapi dalam hidup selalu menjadikan kita untuk lebih baik lagi, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Cobalah untuk belajar dari kesalahan karena hidup tak selamanya baik. Yang berikut, masalah dalam kelompok atau masalah kelompok yang saya temui di sini ialah salah satu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dari berbagai suku, namun disatukan dalam satu tugas kelompok di mana kami harus kompak dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Berikut data-datanya. Sumba 3 orang, Sabo 1 orang, Amanatun 1 orang, Amanuban 3 orang. Nah, masalah yang muncul dalam kelompok ini adalah masalah keseriusan dalam satu kelompok yang minimum baik. Oleh karena itu, kita tahu bahwa dalam satu kumpulan yang lebih dari 1 orang atau yang biasa dikenal dengan kelompok, maka otomatis pasti semua punya pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi masalah di sini sebenarnya tidak rumit dalam mengerjakan suatu tugas dari dosen. Namun yang menjadi kebiasaan dalam satu kelompok ini ialah lebih asiknya ke bercerita tentang hal-hal yang seharusnya tidak kita bahas sebelum kita benar-benar menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dalam bekerja kelompok. Nah, di sini juga tidak ada larangan dalam satu kelompok dalam mengambil kesempatan untuk bercerita bersama teman, tetapi kita harus memfokuskan pikiran kita terhadap satu tujuan, yaitu kerja kelompok atau kerjasama yang baik dan kekompakan dari satu kelompok dalam bekerja tugas, agar rencana yang ada dalam kelompok ini boleh berjalan dengan baik dan sukses. Nah, sebab itu semua kembali kepada tugas seorang pemimpin kelompok yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kelompok ini, di mana ia sendiri sebagai ketua kelompok yang harus mengambil alih serta mengontrol dan memfokuskan pikirannya kepada anggota-anggota kelompok untuk bekerja sama, sehingga dengan mudah mereka dapat menyelesaikan tugas kelompok tersebut dengan baik dan benar, dan tidak lebih membuang waktu dalam bercerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, oleh karena itu, ketua dan anggota harus sama-sama kompak dan memfokuskan pikiran pada apa yang harus dikerjakan bersama, agar tujuan tersebut bisa dicapai dengan hasil yang benar-benar memuaskan
kita semua. Nah, sekian dan terima kasih dari apa yang telah saya sampaikan, baik masalah pribadi, masalah orang lain, dan masalah dalam kelompok. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian singkat ini terdapat kekurangan kata, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.